seorang pemimpin negara ternyata tidaklah mudah. Walau memiliki kekuasaan, pengaruh dan dihormati, namun pemimpin negara juga rentan terhadap bahaya. Tidak sedikit oposisi atau musuh politik sang pemimpin yang ingin melenyapkan atau menurunkan sang pemimpin. Dan biasanya alasannya untuk merebut kekuasaan atau karena sakit hati. Dari sekian banyak kasus pembunuhan pemimpin negara, On The Spot merangkum 7 pemimpin negara yang terbunuh dengan tragis. Pemimpin negara pertama yang terbunuh adalah Yasser Arafat. Ia diduga tewas karena dibunuh Israel dengan menggunakan racun talium. Racun ini menyerang sistem aliran darah dalam tubuh dan menghancurkan organ dalam satu persatu. Menurut mantan penasehat senior Yasser Arafat, Bassam Abu Sarif, bahan mematikan ini diambil dari rumput laut dan dibuat menjadi cairan yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Syarif menegaskan bahwa laporan ini berdasarkan hasil temuan para ahli racun terkemuka dari Inggris. Talium merupakan bahan yang sangat sulit dideteksi, dan racun ini juga dapat langsung disuntikan ke pembuluh darah. Kemungkinan besar racun talium tersebut ditambahkan ke minuman atau buah-buahan dan sayuran, atau bisa juga pada obat yang biasa dikonsumsi sang peraih penghargaan Nobel perdamaian itu. Yasser Arafat meninggal setelah menderita penyakit misterius pada 11 November 2004. Awalnya ia diduga menderita flu, namun kemudian berangsur-angsur kondisinya semakin memburuk. Arafat pun dilarikan ke rumah sakit militeri Percy di Prancis dan akhirnya meninggal. Dokter hanya bisa menjelaskan bahwa dia menderita kelainan darah yang misterius. Kematian Presiden Palestina itu persis seperti yang digambarkan Syarif mengenai cara kerja racun talium pada tubuh, yaitu menyerang sistem produksi darah. Satu lagi pemimpin negara yang tewas dibunuh, ia adalah Indira Gandhi. Perdana Menteri India tersebut tewas ditembak saat tengah berjalan di kebunnya pada 31 Oktober 1984. Yang lebih mengenaskan, Perdana Menteri India yang dianggap berjasa mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan India itu ditembak oleh 2 pengawalnya sendiri yang merupakan pengikut aliran Sikh. Salah seorang pelaku ditembak mati, sementara satu pelaku lain berhasil ditangkap. Sejak peristiwa penyerbuan kuil emas, tempat suci kaum Sikh di kota Amritsar yang menewaskan ratusan kaum Sikh, Indira Gandhi terus dibayangi ancaman pembunuhan. Kemudian beberapa hari setelah kematiannya, kerusuhan pun pecah di India. Warga Hindu setempat menuntut balas akan kematian Indira dengan membunuh ribuan kaum Sikh yang dipandang bertanggung jawab. Indira Gandhi adalah satu-satunya perempuan yang pernah menjadi pemimpin India. Ia menjabat Perdana Menteri pada tahun 1966 hingga 1977 dan 1980 hingga 1984. Kemudian pada 21 Mei 1991, anak tertua Indira Gandhi yaitu Rajiv Ratna Gandhi yang menjadi Perdana Menteri India yang ke-6. Dan ketiga dari seluruh keluarganya juga dibunuh. Dan pelakunya adalah separatis Tamil dari Sri Lanka. Rajiv tewas saat sedang dikalungkan rangkaian bunga ke lehernya yang ternyata berisi bom oleh Tenmuli Rajaratnam. 6 Oktober 1981 merupakan hari yang tidak akan dilupakan oleh rakyat Mesir. Saat itu Presiden Mesir yang sedang memerintah yaitu Anwar Sadat tewas dibunuh. Pada tahun 1977, Anwar Sadat mengadakan kunjungan ke Yerusalem atas undangan Perdana Menteri Israel saat itu Menachem Begin yang merupakan awal perundingan perdamaian antara Israel dan Mesir. Dan pada tahun 1978 terciptalah perjanjian damai Camp David sehingga Anwar Sadat dan Menachem Begin menerima hadiah Nobel perdamaian. Namun tindakan ini ditentang hebat oleh dunia Arab saat sedia militer oleh tentara anggota Jihad Islam untuk memperingati kemenangan Mesir atas Israel dalam perang tahun 1973. Tiba-tiba saja anggota parade memberondongkan tembakan ke kursi kehormatan tempat Anwar Sadat berada. Kelompok penembak tersebut merupakan organisasi Muslim Mesir berhaluan keras yang menentang perjanjian damai Mesir dengan Israel.
Walau dunia barat menganggapnya sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan di Timur Tengah dalam sejarah modern, Anwar Sadat pernah dikecam di seluruh dunia atas pelanggaran HAM yang dilakukannya. Ia pernah melakukan tindakan represif kepada organisasi pergerakan Islam yang dianggapnya fundamentalis, termasuk kumpulan pelajar dan organisasi Koptik yang dianggapnya dapat mengganggu stabilitas nasional Mesir. Negara lainnya juga tewas dibunuh adalah Perdana Menteri Israel yaitu Yitzhak Rabin. Ia ditembak sebanyak 3 kali dalam jarak dekat saat sedang berada di sebuah unjuk rasa damai warga Israel di Tel Aviv pada 4 November 1995. Yitzhak yang terluka parah segera dilarikan ke rumah sakit. Sebelum peristiwa mengenaskan itu, 100.000 warga Israel sedang menghadiri aksi damai mendukung langkah Yitzhak Rabin mendekati Palestina. Pengamanan pun sebenarnya sangat ketat, namun polisi mengizinkan kelompok penentang perjanjian perdamaian Israel-Palestina berunjuk rasa di sekitar lokasi aksi. Tiba-tiba seorang anggota organisasi ekstremis sayap kanan bernama Yigal Amir dengan begitu mudahnya melepaskan tembakan senjata ke arah Yitzhak Rabin saat politikus berusia 73 tahun itu sedang menuju mobilnya. Anehnya, 3 pengawal Yitzhak Rabin pun lepas kontrol. Yigal melukai Yitzhak karena ketidaksetujuannya dengan perjanjian Oslo, yaitu perjanjian damai antara Israel dan Palestina, di mana keduanya mengakui kedaulatan negara masing-masing. Yigal sendiri mengaku sebagai pelaku penembakan, namun ia tidak menyesali perbuatannya itu. Banyak dugaan konspirasi saat itu dan kematian Perdana Menteri kelima Israel tersebut dianggap direncanakan. Berikutnya adalah Zoran Djindjic, Perdana Menteri Serbia yang memimpin sejak 2001 sampai 2003. Zoran tewas tertembak tepat pada jantungnya pada tanggal 12 Maret 2003 saat tengah berjalan menuju gedung pemerintahan untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Swedia, Anna Lindh, di Beograd. Salah seorang pengawalnya juga terluka akibat terkena tembakan di perut namun berhasil selamat. Sebelumnya Zoran beberapa kali lolos dari upaya pembunuhan. Pelaku penembakan adalah Zvezdan Jovanovic, seorang anggota mafia. Namun tindakan itu merupakan perintah Milorad Ulemek, seorang tokoh mafia paling terkenal di Serbia. Milorad juga merupakan mantan komandan polisi khusus Yugoslavia saat Slobodan Djindjic dianggap banyak mengeluarkan kebijakan yang pro ke barat, sehingga membuat rakyat Serbia, terutama simpatisan sayap kanan, membencinya. Salah satu kebijakannya itu menyerahkan mantan Presiden Slobodan Milosevic ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Karena Slobodan Milosevic didakwa atas kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya di Kosovo. Sedangkan kebijakan dalam negeri Zoran Djindjic yang reformis dan terbuka juga tidak disukai tokoh-tokoh Serbia, terutama kalangan mafia. Organisasi mafia di Serbia itu merasa terancam keberadaannya. Padahal sejak pecahnya Perang Balkan pada awal tahun 1990-an, mafia mendominasi kehidupan politik dan ekonomi di negara tersebut. Presiden Korea Selatan Park Chung-hee ternyata juga tewas ditembak oleh kepala badan intelijennya Kim Ja-kyu pada tahun 1979. Selain Presiden, 5 orang lainnya termasuk pengawal pribadi Presiden juga tewas dibunuh. Peristiwa mengenaskan itu terjadi di markas Badan Intelijen Korea Selatan pada sebuah jamuan makan malam. Saat itu Kim, si pelaku, sengaja mengundang Presiden sebagai tamu kehormatan. Sumber resmi mengatakan bahwa Kim dan pengawal pribadi Presiden Cha Chi-hul sempat berdebat. Kim pun kemudian melepaskan tembakan dan mengenai sang presiden yang ingin melerai. Sudah menjadi rahasia umum, Presiden Park dan Kim memang telah lama berselisih paham mengenai penentuan sikap terhadap lawan politik. Atas tewasnya Presiden Park, Kabinet Korea Selatan segera membentuk pemerintahan darurat dengan menunjuk Perdana Menteri Choi Kyu-hwa sebagai presiden sementara. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat juga bereaksi terhadap peristiwa tewasnya Presiden Park. Saat itu Amerika Serikat menginginkan
mengingatkan bahwa kondisi tidak menentu yang dialami Korea Selatan tersebut bisa menjadi santapan empuk Korea Utara. Dan pemimpin negara terakhir yang terbunuh adalah Juan José Torres. Presiden yang dikenal dengan nama JJ atau Jota itu dibunuh tahun 1976 di Buenos Aires, Argentina. Awalnya ia menjadi tangan kanan presiden reformis yang berpikiran diktator Alfredo Ovando. Kemudian Torres menjadi salah satu petugas yang lebih berhaluan kiri di militer Bolivia. 6 Oktober 1970 dipimpin oleh komandan militer sayap kanan anti pemerintahan melakukan kudeta. Banyak korban tewas hingga di jalan-jalan dan dengan garnisun antar militer pun berseteru. Namun pasukan militer sayap kiri di bawah kepemimpinan agresif Torres akhirnya menang. Atas kemenangannya itu, Presiden Alfredo Ovando memberikan kursi kepresidenan kepada Torres yang dianggap pahlawan saat itu. Walau selama 10 bulan memerintah Bolivia dengan penuh gejolak, Presiden Torres populer di mata masyarakat Bolivia. Namun sayangnya, meski Torres menjadi pemimpin negara komunisme bagi sayap kanan, tetapi pada dasarnya ia tidak dipercaya oleh orang-orang sayap. Setelah kurang dari setahun saat Torres digulingkan dalam kudeta berdarah dan melarikan diri ke Buenos Aires, Argentina, sehingga menjadikan Jenderal Jorge Videla mengambil kekuasaan. Pada Juni 1976, Torres diculik dan dibunuh. Kemungkinan besar hal itu dilakukan pasukan sayap kanan yang terkait dengan perintah Videla. Namun ada juga yang berpendapat bahwa pembunuhan itu berdasarkan persetujuan dari politisi Hugo Banzer sebagai bagian dari Operasi Condor. Meskipun pemerintahannya singkat, Torres tetap dihormati oleh lapisan termiskin dari masyarakat Bolivia. Jasadnya akhirnya dipulangkan ke Bolivia dan dimakamkan secara kenegaraan. Pemirsa, itulah 7 pemimpin negara yang tewas terbunuh secara tragis versi On The Spot.